Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan ya di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berikan kelancaran di segala aktivitasnya. Seperti biasa ya, sebelum Kak Furkan berbagi informasi dalam video kali ini, Kak Furkan ingatkan untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung ya, atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan di sini. Channel Kak Furkan itu membahas informasi up to date ya seputar dunia pemerintahan. Jadi kabar tentang ASN, B3K, CPNS dan lain sebagainya itu bakalan dibahas secara detail ya di channelnya Kak Furkan. Sehingga teman-teman wajib dong menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dong pada saat Kak Furkan mengupload informasi update terbaru terkait perkembangan dunia pemerintahan yang ada di Indonesia. Oke, mantap jiwa Bapak Ibu ya. Ada juga pembahasan SNBT ya. Siapa tahu murid-muridnya butuh ya. Di sini lengkap. Saya usahakan upload tiap hari ya, meskipun tidak rutin. Di sini sudah ada 9 video SNBT 2026 PM dan PK Jojis ya kan. Jadi pengenalan matematika dan pengetahuan kuantitatif tipe soal up to date insya Allah ya Bapak Ibu ya. Di sini 2026 insya Allah bakalan baru-baru soalnya. Jadi teman-teman bisa pantengin channelnya Kak Furkon untuk persiapan SNBT 2026. Oke, lanjut kita ke informasinya. Masih tentang THR 2026 Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa THR 2026 PNS, P3K, TNI dan Polri ini sudah dianggarkan ya. Berikut adalah jadwal pencairan, besaran dan rinciannya. Memang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Setiap tahun itu berubah-ubah ya Bapak Ibu ya kebijakannya. Jadi ini sudah tradisi. Teman-teman kita tinggal menunggu peraturan Menteri Keuangan ya dari Bapak Purbaya ya Bapak Ibu ya, PMK 2026. Itu nanti ketika sudah terbit itu adalah mengatur mekanisme pemberian THR di tahun 2026 ini. Teman-teman tinggal tunggu di rekening masing-masing. Tentunya kita harapkan ya untuk P3K paruh waktu juga dapat ya, meskipun nanti dapatnya pastinya tidak full ya kan. Ini proporsional ya kan, proporsional berdasarkan jam kerja ya Bapak Ibu ya, proporsional berdasarkan jam kerja, sehingga teman-teman wajib mantengin channel tiap instansi, nanti akan diinfokan insya Allah Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan di sini ada info dari Semarang Bapak Ibu ya. THR merupakan salah satu keuntungan yang diberikan kepada pekerja termasuk karyawan pemerintah, di mana ini diberikan sebagai bentuk penghargaan ya atas kerja selama 1 tahun, seperti itu. Nah selain itu di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa THR ya kan, THR itu ternyata bisa manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu ya. THR itu juga bisa membantu meningkatkan kemampuan beli dalam kondisi ekonomi masyarakat. Karena di sini untuk bulan Ramadan itu kebutuhannya pasti banyak ya teman-teman ya, sehingga pemerintah memutuskan untuk ada kebijakan THR atau tunjangan hari raya. Teman-teman nanti dapatnya itu gaji pokok biasanya ya, tapi nanti tergantung apa kebijakan instansinya. Kalau P3K paruh waktu Bapak Ibu ya, ketika paruh waktu nanti diregulasinya itu diproporsionalkan biasanya, tergantung dari teman-teman presentasinya gimana jam kerjanya, seperti itu. Nah menurut situs resmi DJPB Kemenkeu, tujuan pemberian THR itu adalah menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Ternyata selain itu pemberian THR ini juga bertujuan untuk meningkatkan belanja oleh pegawai negeri, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan karena telah memberikan jasa kepada bangsa dan negara. Nah tentunya biasanya THR diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026 atau paling cepatnya itu 15 hari kerja. Ketentuan dengan hari raya ini sudah sebenarnya diatur ya dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang membahas THR keagamaan bagi pekerja atau buruh perusahaan. Tentunya kapan tunjangan hari raya Idul Fitri itu diberikan? Tentunya informasinya itu biasanya 1 minggu sesudah hari puasa pertama itu biasanya sudah dicairkan diberikan secara tentunya tidak langsung ya Bapak Ibu ya, ini triliunan ya bertahap ya kan. Jadi kalau di total di Indonesia ya pasti triliunan ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya bertahap, nggak mungkin langsung tanggal ini, itu nggak mungkin. Jadi bahkan ada yang beda seminggu juga bisa ya berdasarkan pengalaman tahun kemarin, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah tentunya jika dibandingkan dengan THR tahun lalu, anggaran THR tahun ini semakin naik. Nah tentunya bertambah hingga 49,9 triliun seperti tahun kemarin. Untuk teknis pembayarannya, pemerintah belum menerbitkan aturan khususnya. Nah jadi di sini tunggu PMK-nya ya Bapak Ibu ya, peraturan Menteri Keuangan yang masih disusun oleh timnya Bapak Purbaya ya, kita tunggu saja. Semoga nanti berpihak pada teman-teman paruh waktu juga ya Bapak Ibu ya, seperti itu.
Nah, tentunya di sini jika merujuk ketentuan tahun 2025, THR ini diberikan kepada pemerintah ini 9,4 juta ASN. Ada P3K, hakim, prajurit, PNS dan para pensiunan. Tentunya kebijakan dengan pembayaran THR umumnya di PP nomor 11 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Bapak Prabowo secara langsung. Berdasarkan tahun lalu, THR yang diberikan bersama dengan gaji 13 mencakup gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan kinerja 100% bagi pegawai negeri sipil di pusat, prajurit TNI, RI, dan para hakim. Sementara itu, bagi para pegawai negeri daerah diberikan skema yang sama seperti pegawai negeri pusat, tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Tentunya kebijakan tentang pemberian THR dan gaji ke-13 ini diatur dalam PP nomor 11 tahun 2025, di mana THR itu ada gaji pokok, gaji yang melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100% untuk pegawai negeri sipil pusat, TNI, serta hakim. Nah, tentunya sementara pegawai negeri sipil di daerah menerima THR dengan cara yang sama, tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Para pensiunan mendapatkan THR dengan nominal yang sama dengan jumlah uang pensiunan bulanan mereka. Nah, tentunya pemerintah berharap bagian THR ini membantu meningkatkan kemampuan beli masyarakat. Sebelumnya perayaan Idul Fitri serta mendorong sebagai kegiatan ekonomi selama Ramadan. Tentunya ini perkiraannya itu meningkat jadi 55 triliun ya Bapak Ibu ya. Bukan lagi pada masa mendekati hari raya atau lebaran 2026. Ya semoga nanti secepatnya teman-teman bisa mendapatkan yang paruh waktu juga lah Bapak Ibu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan. Stay tune aja di channelnya Kak Furqan. Insyaallah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.